Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Alhamdulillah juga Ibu sehat walafiat. Anak-anak, untuk saat ini kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Jika tidak ada hal yang penting untuk dikerjakan di luar rumah, kalian harus tetap di rumah saja. Ingat, kesehatan itu nomor 1. Ya, untuk sementara waktu kita memang harus belajar di rumah. Tapi Ibu juga selalu berharap kedepannya kita akan bertemu lagi di sekolah karena Ibu sudah merindukan kalian. Ibu yakin kalian juga merindukan suasana sekolah, bermain bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Apakah kalian semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau gitu sebelum kita belajar, alangkah lebih utamanya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ibu silakan untuk berdoa bersama. Amin. Berdoa selesai. Gimana tadi? Semangat atau tidak untuk belajar hari ini? Kalau kalian belum semangat sepenuhnya, Ibu kasih semangat atau penyemangat biar kalian semangat untuk pembelajaran hari ini. Karena hari ini Ibu akan memberikan kalian pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya kalian akan senang. Apakah kalian siap? Kok masih ada yang belum siap? Kalau begitu, Ibu ajarkan kalian salah satu tepuk yang Ibu namakan tepuk matematika biar kalian semangat. Oke? Ikuti Ibu bersama-sama ya. Tepuk matematika. Aku suka, sangat mudah, pasti bisa. Gimana? Udah semangat belum? Alhamdulillah, kalau tepuk matematika dari Ibu membuat kalian semangat. Karena hari ini kita akan belajar tentang matematika. Karena matematika itu sangat mudah dan Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Karena murid-murid Ibu kan murid-murid yang cerdas. Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang materi satuan baku panjang dan satuan baku tak panjang. Ada 2 ya, ingat. Kalau begitu, Ibu ada satu pertanyaan lagi. Apa contoh dari satuan baku panjang dan satuan baku tak panjang? Ayo, siapa yang bisa? Kemarin kita sudah membahas loh. Ya, itu ada yang benar. Ada lagi yang mau menambahkan karena itu jawabannya masih kurang lengkap. Siapa? Ayo, Ibu tunggu. Ya, tepat sekali. Contoh dari satuan baku panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Yang terakhir apa tadi? Pinter, milimeter. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Tapi mungkin teman-teman kalian tadi itu menyebutkannya masih terbalik-balik ya. Jadi itu tidak urut dari satuan terbesar hingga satuan terkecil. Oleh karena itu, supaya kalian mudah menghafalnya dan urut, nanti Ibu kasih tips buat kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa saja alat ukur satuan baku panjang dan satuan baku tak panjang? Ayo, kemarin minggu lalu Ibu sudah membawa alatnya. Ibu berharap kalian ingat. Dan tadi malam Ibu juga sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat tersebut. Ayo, sudah disiapkan belum? Ya, itu dia, pintar sekali. Sama dong dengan Ibu. Nih, Ibu juga sudah menyiapkan apa ini? Ya, penggaris. Dan ini apa namanya? Ya, namanya itu meteran pita. Kalau biasanya kalian memakai meteran pita ini, itu artinya kalian biasanya itu untuk membuat suatu baju, terus mengukur kalau kalian ke penjahit seperti itu, biasanya menggunakan ini, betul tidak? Iya. Oh iya, kemarin juga pas bikin baju lebaran ya menggunakan ini. Iya, bisa. Pinter ya anak-anak Ibu. Kalau ini biasanya kalian mengukur apa kalau pakai ini? Ya, buku tulis bisa, pensil bisa, meja di rumah bisa. Ya, pintar sekali. Oleh karena itu, kedua alat ini digunakan untuk mengukur benar panjang, untuk mengukur panjang. Sebelumnya Ibu mau tanya, ini alat ukur baku atau tak baku ya?
Ya, benar, baku. Kalau tak baku apa contohnya? Kemarin sudah dibahas loh. Itu kenapa tangannya dada-dada? Oh, maksudnya itu jengkal. Pintar sekali. Ya, jadi satuan panjang tak baku itu bisa menggunakan jengkal seperti itu, atau menggunakan kaki itu juga bisa. Nah, tapi kalian tahu nggak perbedaannya antara alat ukur satuan baku panjang dan satuan baku tak panjang? Kalian belum tahu? Oke, sekarang ibu kasih tahu. Coba siapkan kedua alat kalian ini. Apabila kalian memiliki penggaris saja boleh, memiliki meteran pita saja boleh, salah satu boleh, keduanya lebih bagus. Kemudian kalian ukur buku, salah satu buku yang ada di rumah kalian. Lalu mintalah salah satu anggota keluarga kalian untuk menemani kalian mengukur, karena ibu membutuhkan 2 orang sebagai pembanding. Ayo ibu tunggu. Sudah siap? Coba yang pertama ikutin ibu ya. Kalian ukur ini, kalau di rumah kalian buku ini ibu ada kertas, diukur panjangnya itu ada berapa. Nih, panjang buku yang ada di rumah kalian itu ada berapa? Ayo ditulis ya, ada berapa senti, karena ini satuannya sentimeter. Ingat, sentimeter. Sudah ditulis? Oke, kalau pakai meteran pita gimana Bu? Oh, tentu aja bisa. Pakainya seperti ini, nih, diukur seperti ini. Nih, seperti ini. Sudah, ditulis jangan lupa ya. Misal ini ada berapa senti ini? Oh, 33 cm. Oke, 33 cm. Sekarang menggunakan hasta atau tangan kalian. Seperti ini. Oh, maaf, maksud ibu jengkal. Iya, terima kasih Nah sudah mengingatkan. Iya, maksud ibu jengkal ya anak-anak. Seperti ini. Coba kita ukur ya menggunakan jengkal. 1, 2. Oh, ternyata panjangnya ini setara dengan 2 jengkal tangan ibu ya, tangan ibu. Tangan ibu bukan tangan orang lain. Sekarang coba kalian ukur. Kalau sudah kalian catat. Sudah ketemu jawabannya? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang gantian, anggota keluarga kalian yang melakukan hal yang sama seperti tadi, ayo diajarkan agar anggota keluarga kalian bisa membantu kalian untuk belajar. Jadi sama-sama kita belajar. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang coba bandingkan dengan catatan yang kalian tadi tulis. Ada yang mau memberikan contoh? Ya, silahkan Ananda berikan contoh hasil yang tadi sudah diukur. Ya, ketika Ananda mengukur sebuah ini ya buku menggunakan penggaris, bukunya berapa tadi? Oh, 20 cm. Lalu tadi bersama siapa? Kakaknya. Kakaknya tadi mengukur bukunya itu ukurannya berapa? Oh, sama 20 cm. Lalu ukuran 20 cm itu kira-kira segini ya. Segini ya, 20 cm. Maaf. Nih, kira-kira segini. Ini. Itu berapa jengkal yang Ananda bisa ukur? Oh, 2. Baik. Ananda 2 jengkal, sedangkan kakaknya berapa? 1. Oh, oke. Di sini sudah ada perbedaan ya anak-anak. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan teman kalian tadi? Ya, benar sekali, pintar. Kalau seandainya kita mengukur menggunakan penggaris atau meteran pita, maka kita akan menemukan hasil yang sama walaupun orang yang mengukur itu berbeda ya. Seperti Ananda tadi dengan kakaknya, itu sama kan? Padahal 2 orang yang berbeda. Tapi beda ceritanya kalau seandainya kalian mengukur buku ini buku menggunakan jengkal tangan kalian. Berbeda kan hasilnya? Ya jelas berbeda. Ukuran tangan kalian saja berbeda dengan orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa ya, pintar sekali, dapat disimpulkan bahwa satuan panjang baku itu alat ukurnya menggunakan penggaris atau meteran pita supaya hasil yang didapatkan itu tepat atau akurat. Jadi sama saja, semuanya sama kalau menggunakan ini. Tapi kalau seandainya kita menggunakan jengkal, maka akan menemukan hasil yang berbeda seperti itu. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Tapi ibu mau bertanya nih, kira-kira di penggaris kalian itu tadi satuannya apa? Coba masih ingat nggak?
Ya, pintar sekali, sentimeter. Kalau meteran kalian, satuannya apa? Sentimeter juga. Tapi punya ibu ini ada yang meter. Hah, gimana ya? Apakah kalau kita mengukur penggaris yang ukuran satuannya itu sentimeter dan kita mengukur juga menggunakan meteran kita tapi satuan ukurnya itu meter, apakah hasilnya akan sama, Bu? Coba dijawab, sama enggak? Ada yang jawab sama, ada yang jawab berbeda. Masih bingung ya? Untuk membuktikannya, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Apa anak-anak? Ya, pengukuran panjang untuk membuktikan kalau seandainya penggaris walaupun dia sentimeter dan meteran pita walaupun dia meter akan menemukan hasil yang sama. Kita buktikan. Apakah kalian penasaran? Oke, kalau kalian sudah tidak sabar. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menyebutkan satuan baku panjang secara urut, kemudian dapat menghitung operasi hitung satuan panjang, operasi hitung satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian mengukur meja, kalian mengukur kursi dan lain-lain, itu kalian hitung, namanya operasi hitung. Dan yang terakhir, yang tadi sudah Ibu singgung sedikit di depan, hari ini kan kita mau belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan nih. Oleh karena itu hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian sebuah permainan tradisional yang tentunya itu dulu sangat populer. Pada zaman Ibu waktu kecil sangat populer. Tapi Ibu sedih, soalnya zaman sekarang itu tuh permainan itu sedikit langka anak-anak. Padahal itu permainannya menyenangkan loh. Mungkin dari kalian ada yang tahu permainan itu, ada juga yang tidak tahu. Ibu kasih tahu namanya ya. Namanya itu permainan tradisional engklek. Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, ternyata di kelas Ibu ada juga ya yang tahu dan termasuk banyak. Alhamdulillah kalau kalian tahu, artinya kalian membantu untuk melestarikan permainan tradisional. Dan yang istimewa dari engklek ini adalah Ibu membuatnya atau memodifikasikannya untuk belajar matematika. Salah satunya satuan panjang ini. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu tangga satuan panjang yang bentuknya itu mirip tangga, tapi itu di dalam tangga tersebut ada nama-nama satuan panjang seperti kilometer sampai milimeter. Nah, permainan engklek ini bentuknya seperti tangga itu. Namun, kalau kalian penasaran, kalian harus mendengarkan dan benar-benar memahami pembelajaran Ibu ya sampai akhir nanti, karena ini akan Ibu bagikan nanti ketika kita sudah mulai inti pembelajaran. Oke anak-anak, apakah kalian senang dan penasaran dengan apa yang akan Ibu bagikan nanti kepada kalian? Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu sekarang sudah semangat. Oke anak-anak, tadi malam Ibu sudah membagikan PowerPoint yang telah Ibu buat yang mencakup materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu berharap tadi malam kalian sudah mempelajarinya, sehingga apabila Ibu mengajukan pertanyaan, kalian dapat aktif menjawab. Karena jika ada yang menjawab, Ibu akan memberikan reward spesial untuk kalian. Oke? Alhamdulillah. Ya sudah, coba kita buka PowerPoint-nya yang tadi malam sudah Ibu kirim. Apabila ada yang tidak bisa membukanya, Ibu akan tetap menampilkannya di sini. Kalian simak baik-baik ya. Iya, gambarnya lucu ya. Memang Ibu sengaja membuat PowerPoint yang interaktif untuk kalian supaya kalian lebih menarik untuk belajar dan kalian lebih semangat lagi. Sekarang kita buka ya, kita mulai. Nah, ada siapa ini? Wah, ada siswa SD. Mungkin ini seumuran kalian. Coba kita klik. Oh, ternyata dia memiliki pertanyaan untuk kalian. Ibu bacakan ya pertanyaannya. Apakah kalian ingat apa yang disebut pengukuran? Coba, apakah kalian ingat? Karena di awal pembelajaran, minggu-minggu sebelumnya Ibu sudah menyinggung tentang ini. Oh iya, pintar sekali. Coba, apa tadi? Diulangi. Ya, coba apakah siswa ini sependapat dengan kalian jawabannya? Oh, ternyata hampir sama. Ibu bacakan ya. Atau ada yang mau membaca? Oh iya, silakan.
Ya, benar. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, jadi segala kegiatan kalian yang berhubungan dengan ukur-mengukur, seperti tadi kalian mengukur buku tulis menggunakan penggaris, mengukur buku tulis menggunakan meteran pita, itu disebut pengukuran. Karena itu membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur. Ini alat ukurnya yang digunakan sebagai satuan. Nah, ini alat ukurnya, kan ada satuannya nih, seperti itu. Paham? Pintar sekali. Lalu selanjutnya apa nih? Oh, apakah kalian pernah mengukur? Ayo tadi, oh iya barusan, iya pintar sekali. Tadi itu ya kalian mengukur, iya. Setidaknya kalian pernah mengukur walaupun baru saja. Tidak apa-apa, namanya belajar. Nanti setelah ini kalian bisa membantu keluarga kalian untuk mengukur sesuatu. Mungkin ayah kalian meminta kalian untuk mengukur sebuah meja atau mengukur sebuah almari es dan lain-lain. Itu namanya mengukur. Tapi ingat, dalam mengukur kalian harus atau wajib menggunakan alat ukur yang bagus supaya hasilnya apa? Ya, tepat sekali. Selanjutnya apa ya? Oh, masih ada. Apa ini? Oh, dia bertanya, apakah kalian tahu apa yang disebut pengukuran panjang? Ayo, apa? Oh, ada yang menjawab, mengukur meja, mengukur buku itu adalah pengukuran panjang. Ya, bisa jadi. Tapi jawaban yang paling tepat adalah, coba siapa yang mau menjawab? Oh iya, pintar sekali. Sekarang coba ya Ibu bacakan. Pengukuran panjang adalah membandingkan panjang suatu benda. Nih, panjang suatu benda, ini benda ya. Kertas ini namanya benda atau objek. Membandingkan panjang suatu benda dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui dan dijadikan sebagai patokan. Apakah kalian paham dengan kalimat tersebut? Tidak? Oke. Ibu akan memberikan pemahaman. Jadi, membandingkan ini kan benda, sedangkan ini itu tuh sudah menjadi patokan karena dia memiliki satuan baku panjang. Nah, nih kan sudah memiliki satuan baku panjang apa tadi? Ya, sentimeter. Nah, dibandingkan nih, berapa ya panjang kertas ini? Apakah sama dengan panjang dari penggaris ini? Nih, misal ini. Oh, panjang kertasnya berapa nih? 30 cm. Nah, itu namanya pengukuran panjang karena membandingkan panjang kertas dengan panjang dari penggaris. Tuh. Oke, selanjutnya apa? Oh, dia bertanya, apa saja alat ukur baku untuk mengukur panjang? Ayo tadi apa? Berkali-kali Ibu singgung apa? Ya, semuanya pintar. Bisa menjawab, yaitu ada penggaris, ada meteran pita. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nampaknya banyak sekali ya nanti yang mendapatkan reward dari Ibu. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, oh, apa ini? Penggaris. Lalu ini meteran pita. Ya, pintar sekali. Selanjutnya apa ya? Oh, oke. Dia meminta kalian menyebutkan satuan panjang berdasarkan urutan yang paling besar ke urutan yang terkecil. Tadi di awal Ibu sudah menyebutkan loh. Ayo, ingat tidak? Coba siapa? Oh iya, silahkan nak. Ya, apakah ada teman-teman kalian yang ingin mengoreksi jawaban teman kalian? Apakah sudah tepat atau belum? Ada yang bilang tepat, ada yang bilang belum. Yang benar mana nih? Oke, ada yang bilang itu urutannya tidak sesuai, tapi lengkap. Ada yang bilang juga urutannya sudah sesuai. Membingungkan ya anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengecek jawaban kalian, Ibu memiliki sebuah lagu yang tentunya lagu ini Ibu ubah dari lagu Balonku Ada 5. Apakah kalian tahu lagu Balonku Ada 5? Ya pasti semuanya tahu. Itu adalah lagu masa kecil Ibu dan masa kecil kalian. Apakah kalian hafal liriknya? Alhamdulillah kalau hafal. Ini nada Balonku Ada 5 sama, cuman liriknya Ibu ganti
Nih, Ibu ganti berdasarkan pengukuran panjang. Nah, jadi liriknya ini tuh berhubungan dengan pengukuran panjang supaya kalian itu mudah menghafalnya dan urut sesuai urutan dari yang terbesar ke terkecil. Oleh karena itu, Ibu menjadikan lagu ini berjudul pengukuran panjang. Nah, tapi lagunya itu dari Balonku Ada 5. Oke anak-anak, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun kali 10, tiap naik bagi 10. Namun sebelum itu jangan lupa untuk dikali. Yeay, pinter-pinter sekali anak-anak Ibu. Gimana lagunya, menyenangkan tidak? Dan pastinya mudah dihafal dong. Alhamdulillah. Sudah hafal belum? Mau sekali lagi? Boleh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun kali 10, tiap naik bagi 10. Namun sebelum itu jangan lupa untuk dikali. Yeay. Ibu berharap jika kalian menyanyikan lagu ini, kalian bisa mudah untuk menghafal satuan panjang itu apa saja dari kilometer sampai milimeter. Jadi yang tadi disebutkan oleh teman kalian tuh gimana kesimpulannya? Iya benar, terbalik. Masa milimeternya itu setelah desimeter? Kan seharusnya setelah desimeter itu apa? Benar, sentimeter. Pinter anak-anak. Oke, lanjut ya. Nanti kalian bisa loh menyanyikan lagu ini kapan saja supaya lebih hafal. Nah, ini dia yang dinamakan tangga satuan panjang. Di sini Ibu memiliki yang pertama ini ada apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tadi yang dikali 10 naik apa turun ya? Oh, ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Masa udah lupa? Oh iya, turun. Tuh ada temannya yang benar. Oke, kita buktikan ya. Kalau seandainya kilometer ini ke bawah menuju hektometer, kita klik. Oh, turun. Lalu kita klik tanda panahnya. Oh, ternyata benar dikali. Kalau turun kali 10. Kalau naik, apa tadi? Bagi 10. Pintar sekali. Coba kalau naik dari hektometer, ini kan turun ke dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, ini kan turun terus ya. Berarti tiap turun satu tangga itu ya dikali 10. Tiap turun kali 10. Pinter. Jadi setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nih, dikali 10. Dan setiap naik, ini sudah naik ya anak-anak. Tadi apa? Tiap naik bagi 10. Tiap naik dibagi 10. Oh iya benar. Setiap naik dibagi 10. Coba. Ya. Tuh. Kita klik ya. Tuh, setiap naik satu tangga itu dibagi 10 ya anak-anak. Yeay, benar sekali. Sampai sini sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ya. Nanti kalian bisa loh mempelajari PowerPoint ini di rumah. Karena PowerPoint ini sudah Ibu buat supaya kalian itu tambah tertarik untuk belajar matematika, khususnya satuan panjang. Apa ini? Brum brum brum. Tiba-tiba ada di sekolah lewat. Wah, apa ini? Oh, di sekolahnya itu ternyata sedang menjemput salah satu siswa. Jarak antara rumah menuju sekolah itu adalah 2 km. Nah, 2 kilo nih, 2 kilo. Kemudian di sini ditanyakan, kalau seandainya kita jadikan meter, berapa ya hasilnya? Ada yang tahu?
belum tahu ya? Nah, disinilah saatnya ibu memberitahukan kalian cara menggunakan engklek yang tadi sudah ibu singgung di awal. Ya, jadi permainan tradisional engklek itu akan kita mainkan sekarang. Apakah kalian sudah siap? Ibu akan menyontohkannya sekarang. Nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa loh membuat engklek di rumah kalian masing-masing, karena itu sangat mudah anak-anak, tidak memerlukan alat dan bahan yang ribet, semuanya praktis untuk membuatnya. Bisa kalian membuatnya di halaman rumah, bisa menggunakan karung bekas, bisa menggunakan, pokoknya banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat engklek ini gitu. Ibu akan mempraktekannya sekarang dan kalian amati baik-baik ya apa yang akan ibu lakukan, supaya nanti jika kalian ingin praktek di rumah kalian paham, dan untuk menjawab soal seperti ini kalian juga mudah. Jadi anak-anak, di belakang ibu sekarang ini ibu sudah menyiapkan permainan tradisional yang tadi telah ibu singgung, yaitu engklek, dan ibu telah modifikasi menjadi permainan matematika tentang satuan panjang. Ibu akan menunjukkannya kepada kalian ya, kalian perhatikan baik-baik. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk dari engklek satuan panjang yang ibu modifikasi berbentuk tangga satuan panjang supaya kalian bisa memainkannya langsung. Nah, di atas sana sesuai dengan satuan panjang terbesar yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Nah, ibu akan mempraktekkannya supaya kalian bisa paham dan kalian simak baik-baik ya. Oh, ada yang tanya ini terbuat dari apa? Jadi ini ibu memanfaatkan seperti lantai-lantaian yang sangat empuk sehingga tidak akan membuat kalian jatuh tergelincir. Nah, tapi kalian juga bisa membuatnya di tanah atau membuatnya itu menggunakan kapur atau cat dan lain sebagainya. Itu bisa. Untuk membuat kotakan seperti ini tuh sangat mudah, dan di dalamnya itu nanti tinggal ditambahkan beberapa tulisan tentang satuan panjang. Sangat mudah kan membuatnya? Begitupun dengan prakteknya, itu juga sangat mudah. Ibu akan memulai mempraktekannya dan kalian bisa menyimaknya baik-baik. Nah, di sini ibu juga menyiapkan beberapa pendukung untuk memainkan engklek. Nah, apabila kalian pernah memainkan engklek, tentu kalian sudah mengetahui tata cara memainkannya ya. Jadi itu ada yang dinamakan gacuk. Nih, kalau orang Jawa bilangnya gacuk. Nah, ini tuh semacam alat untuk melempar sebelum kita memainkan engklek. Nah, jadi sebelum kita memainkan engklek, pada awalnya kita harus melemparkan gacuk ini. Nah, gacuk ini itu kira-kira berhenti di satuan panjang yang mana? Apakah di milimeter atau sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, seperti itu. Jadi kalian boleh memainkannya dari bawah atau memainkannya dari atas, itu boleh. Nah, terus ada juga seperti bola-bola ini. Ini kalian bisa memanfaatkan beberapa manik-manik yang tidak terpakai atau batu atau alat apapun itu yang bisa digunakan untuk bermain engklek. Jadi alat ini itu digunakan sebagai seperti ini. Jadi alat ini itu digunakan sebagai perumpamaan jika satu benda ini itu tuh sama dengan angka 10. Nah, ini ada berapa? Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nih 7 sesuai dengan satuan tangganya. Nah, kan ada 7 dari kilometer ke milimeter seperti itu. Nah, kemudian apakah kalian sudah mulai memahami konsep yang ibu berikan kepada kalian? Nah, untuk semakin memahaminya, ibu akan mempraktekannya supaya kalian itu dapat menyimaknya dan mempraktekannya sendiri di rumah. Jadi pertama itu kita ambil gacuk ini. Nah, karena ibu mau memainkannya dari bawah, yaitu dari milimeter, lalu ibu lemparkan saja gacuknya. Perhatikan. Oh, ternyata tepat di dekameter ini.
Nah, selanjutnya setelah lempar gajah seperti yang kayak biasa, kita naik saja ke tangganya. Dimulai dari milimeter, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di permainan engklek, setiap kita melemparkan gajah itu di kotak sasarannya itu, kita tidak boleh meletakkan kaki kita itu di kotak itu. Tapi kalau ini boleh, karena ibu sudah menyiapkan soal di kotak ini untuk kita jawab. Jadi masing-masing kotak itu terdapat soalnya ya, latihan soal seperti itu untuk memahamkan konsep. Jadi soalnya itu adalah 5 dekameter sama dengan berapa desimeter. Nih, coba kita cari mana desimeter. Oh, ternyata ada di sana. Nih, naik apa turun? Ini dekameter, itu desimeter. Ya, turun. Kita ambil gajoknya. Nah, kalau seandainya turun itu tadi konsepnya bagaimana sesuai lagu? Kalau turun kali 10. Nah, kalau seandainya turun dikali 10, ayo kita coba. Kira-kira berapa kali turun ya dia? Kita coba ya. Nih, udah ada di dekameter. Kita coba hitung bersama-sama. Turun. 1, 2. Nah, ternyata turun 2 kali anak-anak. Setelah turun 2 kali, kita ambil yang bulat-bulat tadi. Itu kan dari dekameter, terus turun ke desimeter 2 kali. Nah, kita ambil. Kalau setiap satu benda ini itu sama dengan 10, sedangkan turunnya 2 kali, tadi kan sudah kalian pahami di PowerPoint apabila setiap turun atau naik satu tangga itu berjumlah 10. Oleh karena itu, kalau 2 itu artinya bendanya ada ya 2. Kita ibaratkan ini 10. Kalau seandainya dikali 10 ya, berarti ini soalnya ini 10. Kalau seandainya 10-nya ada 2, itu artinya ada berapa nol? Ya benar, ada 2 nol. Pintar. Kalau begitu, ini kan 5 dekameter, kita tambah 02. Ini sama ini. Nah, jadi berapa? Ya, 500 desimeter. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ibu berharap melalui permainan ini kalian menjadi paham konsep dari pengukuran panjang. Nah, anak-anak, gimana tadi permainannya? Seru tidak? Seru dong pastinya. Jadi itu tadi yang dinamakan engklek satuan panjang. Jadi sembari kita bermain, kita juga belajar tentunya. Selain kita belajar, kita juga melestarikan permainan tradisional yang saat ini sudah hampir punah di Indonesia, sehingga bangsa kita tetap memiliki permainan tradisional ini sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Karena permainan tradisional engklek ini belum tentu loh di negara lain juga punya. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki banyak sekali permainan tradisional. Salah satunya adalah engklek tadi. Setelah ini kalian bisa mencobanya ya. Sangat mudah kan anak-anak? Alhamdulillah kalau mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi itu kan Ibu sudah mempraktekkan cara menggunakan engklek yang berhubungan dengan operasi hitung satuan panjang. Sekarang kita coba menghitung soal ini. Apakah kalian bisa menjawabnya? Apabila kalian bisa menjawabnya, artinya kalian paham tentang praktik tadi Ibu engklek tadi, seperti itu. Ayo kita coba jawab ya. Diklik 2 kilo berapa meter? Coba diklik. Ada tulisan jawab. Ayo, siapa yang bisa? 2 kilo itu berapa meter? Ibu tunggu. Ada yang jawab 20, ada yang jawab 2000, atau ada yang jawab 200. Sepertinya kalian sudah mulai memahami konsepnya. Apabila ke bawah itu tadi dikali. Kalau dikali itu sama dengan kalian menambah angka 0 di belakang. Pinter. Coba kita cocokkan. Nah, di sini sudah ada pembahasannya nih. Jarak yang ditempuh bus sekolah dari rumah salah satu siswa menuju sekolah ialah 2 km. Nih, apabila jarak tersebut akan diubah menjadi meter, hasilnya adalah, ayo berapa? Coba ya, kita hitung bareng-bareng. Kilometer ke meter, turun berapa? 1, 2,
3. Ternyata turun 3 anak tangga. Kalau turun 3, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, setiap turun 1 anak tangga artinya dikali 10. Kalau dikali sama dengan menambah angka 0 di belakangnya. Jadi kalau 3 itu nolnya ada berapa? Ya, 3. Pintar sekali. Dari kilometer menuju meter turun sebanyak 3 kali. Artinya mengalihkan atau menambahkan 10 sebanyak 3 kali, yaitu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi karena jaraknya 2 km, maka langsung saja 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Iya, ternyata kalian sudah pintar-pintar ya. Tadi sudah benar menjawabnya. Itu artinya kalian sudah paham. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa ini? Oh, bis sekolahnya kembali dari sekolah, kemudian mengantar salah satu siswa ke rumahnya karena sudah pulang sekolah. Jadi bis sekolahnya itu mengantar para siswa untuk pulang. Lalu apa yang terjadi? Oh, kita hitung jarak antara sekolah ke rumah salah satu siswa itu 2000 meter. Kira-kira kalau dijadikan kilometer ada berapa? Ayo. Nah, kalau ini tuh kan dari meter ke kilometer. Kira-kira itu naik apa turun? Pintar sekali, naik. Kalau naik bagi 10 ya, pintar. Kalau dibagi itu sama dengan kita mengurangi ya, ingat. Misal kalau kalian membeli kue, ada 3 kue, kalian bagi ke 2 teman kalian, otomatis kue kalian sisa berapa? Ya benar, sisa 1 karena sudah kalian bagi. Itu artinya 3 dikurangi 2 sama dengan 1 karena beli kue 3 dikurangi atau dibagikan kepada kedua teman kalian itu sisanya 1 untuk diri kalian sendiri. Pintar sekali anak-anak. Jadi ingat ya, kalau dikali itu sama dengan apa tadi? Ditambah. Nih, kalau dikali sama dengan ditambah. Kalau dibagi sama dengan dikurang. Pintar. Sekarang coba kita jawab ya. Nih, coba kita jawab. Jarak yang ditempuh bus sekolah dari rumah salah satu siswa menuju sekolah ialah 2000 meter. Apabila jarak tersebut akan diubah menjadi kilometer, hasilnya adalah, coba kita hitung. Dari meter ke kilometer ya anak-anak, kan naik tuh. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, naik 3. Artinya kalau naik 3 itu ya setiap naik dibagi 10, artinya setiap naik pula nolnya itu berkurang 1 nol. Artinya ya pintar sekali, artinya kalau seandainya naik 3 itu nolnya berkurang 3. Ternyata siswa-siswi ibu pintar-pintar ya. Coba apakah jawabannya benar? Kita hitung ya. Dari meter menuju kilometer itu naik sebanyak 3 kali. Nah ini kan naik 3 kali nih. Artinya mengkalikan 10 sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, kalau seandainya naik sesuai lagu yang tadi, jangan lupa tuk dikali. Ingat, kalau naik jangan lupa tuk dikali. Nah, dikali berapa nih? Ya sebanyak ini tadi berapa kali? Kan ada 3 kali, kita hitung 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Setelah itu barulah dibagi. Karena jaraknya 2000, maka 2000 dibagi 1000 sama dengan berapa? Pintar, 2 km. Ya seperti itu. Mudah kan matematika itu? Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oh, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang telah ibu bagikan tadi malam. Ya, tentu boleh. Kalian boleh menggunakan engka yang tadi sudah ibu praktikkan. Oh, ada yang sudah buat ternyata. Ya, pintar sekali. Ya, kalian bisa mempraktekannya sekarang untuk mengerjakan soal tersebut. Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Apabila ada yang sudah selesai, boleh angkat tangan lalu membantu menjawabnya ya. Ibu beri waktu 10 menit. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Gimana? Mudah tidak? Alhamdulillah kalau seandainya mudah. Lalu ada yang mau menjawab soal nomor 1? Ya, silahkan. Ya, benar sekali jawabannya. Apakah dari teman-teman kalian ada yang memiliki jawaban yang sama?
Ya, kalau seandainya sudah tepat jawabannya, berarti kalian sudah mulai paham materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lain sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, coba siapa yang mau membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan, apa kesimpulannya? Ya benar, hari ini kita belajar tentang tangga satuan panjang, tentang alat ukur panjang. Kemudian kita juga belajar tentang permainan tradisional engklek tadi. Ya, pintar sekali, artinya anak-anak Ibu semua menyimak apa yang telah Ibu ajarkan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan dapat kalian praktekkan langsung di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, apakah kalian senang hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian kira-kira akan membuat engklek sendiri di rumah setelah ini? Wah, antusias sekali. Ternyata banyak juga yang tertarik dengan modifikasi engklek yang telah Ibu buat. Alhamdulillah, Ibu senang jika kalian juga senang dan dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu berharap semoga permainan tradisional engklek tadi dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya, sehingga kalian semakin paham untuk mempelajari pengukuran panjang dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu akan menginformasikan apabila minggu selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran berat. Nah, oleh karena itu, kalian bisa belajar di rumah tentang pengukuran berat. Jadi kalian bisa mencari informasi di internet tentang pengukuran berat, supaya walaupun di rumah saja, kalian tetap belajar di rumah. Jadi boleh bermain, tentu saja boleh, tapi ingat, belajar juga penting. Walaupun kita tidak bertemu di sekolah, namun kita juga wajib belajar di rumah, supaya ilmu-ilmu yang dulu sudah kita pelajari di sekolah itu tidak mudah lupa dan selalu kalian ingat dan pahami. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini lancar dan tidak ada kendala. Apabila Ibu memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu senang hari ini sudah bertemu dengan kalian, walaupun kita hanya belajar di rumah masing-masing, namun alhamdulillah anak-anak Ibu antusias semuanya dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik-baik. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.